cara merawat bunga ataupun tanaman hias kita dirawat cara ini. Yang pertama, sudah agak mengering medianya. Sebelum menyiram saya selalu mengecek terlebih dahulu ya. Dan yang keduanya kawan, dan seterusnya, jadi kita harus pindahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Syarif Hidayat LTJ. Oke kawan, jadi kali ini saya tidak keluar, tidak kemana-mana intinya. Jadi saya akan berbagi tips ya, mungkin ini sederhana tapi ini sangat bermanfaat. Cara merawat bunga supaya bunga kita ataupun tanaman hias kita dirawat cara ini, insya Allah pertumbuhannya akan bagus. Jadi saya sudah biasa lakukan ya, aktivitas kebiasaan saya cara merawat bunga seperti itu. Yang pertama, kita harus harus kita perhatikan dari cara menyiramnya. Nah itu ya, cara menyiramnya harus kita perhatikan. Jangan sampai tanaman hias kita ataupun bunga hias kita yang kita sayangi sampai kekeringan, nantinya akan susah pulih lagi, akan susah pulih kembali. Nah jadi merawatnya harus benar-benar kawan ya, harus kita jadwalkan. Misalnya kalau kita perlu ya kalau kita tidak bisa menjadwalkan ya cek aja dari medianya itu, medianya apakah masih cocok untuk kita siram, apa masih cukup ya, atau masih belum kita siram. Nah itu yang pertama ya, itu harus kita usahakan. Oke kawan, nah jadi saya bagian merawat tanaman hias koleksi milik saya ya. Nah ini salah satu koleksi saya dari hutan. Pernah ya di video sebelumnya, di waktu mendapatkannya, ini tanaman hias begonia ini dari hutan jadi satu jenis dua warna kawan. Jadi ini begonia ini ada dua warna ya, menurut saya yang ini agak merah-merah gitu. Nah ya, yang ini hijau. Jadi di sini saya tanam dua jenis tuh. Saya rimbunkan di sini. Nah, ini sudah agak mengering medianya, harus saya siram. Sebagian daripada merawat tanaman hias juga kawan ya. Nah, ini juga nih belum saya siram juga tuh. Sudah mau benar-benar mengering ke dalamnya juga tuh. Ya emang sih agak hitaman sedikit, tapi ini sudah mau kering ya. Ini waktunya untuk menyiramnya, itu salah satu merawatnya juga saya. Sebelum menyiram saya selalu mengecek terlebih dahulu ya, mana yang harus kita siram, mana yang masih kuat gitu. Nah ini di sini ini kemungkinan semalam kehujanan ya, soalnya di sini besar banget hujannya kawan. Jadi ini kesaweran dari atas. Oh, jadi dari atas ini sawer gitu, kalau istilah di kampung saya mah namanya sawer ya. Kalau menyawer lain lagi kawan, itu pakai uang ya. Nah ini mungkin malam kehujanan. Nah gitu. Yang ke sebelah sana kita cek dulu ya, kita cek dulu sebelum saya siram. Nah itu masih belum, sudah ya, sudah waktunya untuk saya siram. Saya ke bawahin, soalnya airnya sudah saya sediakan di kolam. Ini raknya kawan saya bikin sendiri. Jadi mohon maaf ya, sekarang saya bagian merawat tanaman hias koleksi saya ya. Jadi saya tidak ke hutan, intinya lah saya tidak keluar gitu. Nah lihat kawan, tanaman hias sirih gading jumbo punya saya tuh, sampai ke lantai atas kawan tuh. Sampai mau ke genteng itu di lantai atas itu. Tapi gimana ya, bagus-bagus aja gitu ya. Cuman padahal medianya sedikit banget di sini, tapi pertumbuhannya itu begitu bagus. Dan di sini masih kuat untuk tidak saya siram ya, tuh medianya masih kelihatan agak basah-basah begitu. Apalagi tuh anggrek ya. Nah ke sana ini ya sama ya, ini ke sebelah sini soalnya semalam habis kehujanan. Nah ini saya tadi pindahin
Saya tadi habis menyiramnya. Tadi pertama ini saya siram soalnya sudah pada ngalalehek kawan. Sudah pada dengdek, kasihan banget ini. Ini tanaman hias begonia ini begitu sensitif kawan, kalau kekeringan sedikit aja. Jadi gimana ya? Jadi cepat melehoi gitulah, cepat layu, bukan melayu ya, cepat layu. Nah ini alhamdulillah, ini dari teman ya, 1 daun saya dapatkan dulu. Nah ini juga kita lihat aglonema ini, soalnya ini kaiuhan kawan. Alhamdulillah tuh sudah pada keluar tunas lagi. Nah ini aglonema ya tuh, alhamdulillah sudah pada keluar tunas lagi. Nah ini ya di ujung jari saya, dan kayaknya ini masih kuat, masih tidak untuk disiram. Tuh, kelihatan masih agak basah-basah begitu ya, alhamdulillah ini sudah punya anakan banyak kawan ya. Dan ini juga semalam saya tidak bawa ke tempat yang teduh ya, kehujanan mungkin. Wih ya, ini si alokasia pasti, mohon maaf ya, sering melihat alokasia saya tuh ya, sudah bertambah lagi daunnya. Dan ini hasil belusukan dari kampung itu masih kehujanan ya, dan ini juga sama kehujanan alhamdulillah. Namun yang saya simpan di tempat-tempat yang hujan seperti ini yang cocok untuk kehujanan ya. Nah ini yang harus saya siram, dan ini juga aglonema harus saya siram. Kalau menyiram saya biasa simpan di sini ya, jadi air siramannya turun ke bawah dan balik lagi ke kolam ke sana gitu ya, ke sana. Amidium yang hasil dari kebun nenek tuh ya sudah pulih alhamdulillah tuh kawan, tidak layu. Jadi ini kawan salah satu aktivitas saya ya, aktivitas rutin, ini rutin banget itu harus kawan. Dan menyiramnya harus benar-benar harus benar-benar basah ya, basahnya sampai ke bawah-bawah gitu, jadi pelan-pelan gitu kawan. Nah gitu ya. Nah, kita tunggu dulu supaya turun dulu airnya, langsung siram yang ini. Oke, langsung siram yang ini tanaman apa kawan, saya kurang paham. Ini saya beli dulu. Nah itu jadi mohon maaf ya, saya bukan pamer gitu ya, beginilah aktivitas saya. Dan ini yang satu lagi nih, belum saya belum saya siram, lupa. Nah ya, ini sudah kering banget dan dia sudah berbuah kawan tuh. Biarin turun dulu airnya sebelum saya pindah lagi ke sini. Dan yang keduanya kawan, yang biasa saya lakukan, jadi misalnya tanaman hias kita ditanam di pot. Nah, jadi supaya pertumbuhannya lebih bagus, lebih ada perkembangan, jadi kita harus mengganti potnya. Contoh ya, tanaman hias saya juga itu punya tanaman hias apa itu namanya, tanaman hias Syngonium Wendlandi gitu mungkin ya, saya mohon maaf ya kalau salah mengatakannya. Kebetulan punya 2 pot dan itu sudah kekecilan potnya, akan saya pindahkan. Nah ini salah satu sebagian perawatan juga. Oke, silahkan saksikan juga. Nah saya punya tanaman hias Syngonium 2 pot, akan saya satuin jadi 1 pot. Oke, saya sudah siapkan pot merah, saya sudah isi dengan media tanam, dan itu Syngonium cantik, Syngonium Wendlandi ya. Susah banget kawan nyebutnya. Jadi saya akan pindahkan
Jadi sudah ada yang mau harus kita kasih terus ya, sudah ada yang mau naik nih. Jadi tanaman hias singonim seperti ini kan suka merayap ya. Nah, jadi harus kita kasih terus supaya lebih bagus. Seperti sirih gading tuh saya punya gitu. Oke? Oke kawan, dan seterusnya misalnya kita menanam ya tanaman hias di mana ataupun yang menyimpangnya di mana tidak cocok untuk tanaman hias itu, misalnya tidak cocok seperti ini kawan. Misalnya tanaman hias saya nih ada ya seperti tanaman hias calathea tuh ya, ditanam saya di tempat langsung bebas, namun emang bagus sih ditanam di tempat yang langsung di tanah gitu, tidak di pot, emang bagus. Tapi misalnya keadaannya panasnya terlalu kencang kan akan melinting-linting gitulah, kurang cocok juga. Nah itu segera kita pindahkan ataupun kita segera kita pindahkan ke tempat yang lebih aman. Jadi menurut saya calathea itu, tanaman hias calathea itu maunya di tempat yang sejuk, yang lembab gitu kawan, tapi jangan terlalu lembab juga ya, harus poros medianya ya. Saya juga sering mengatakannya, jadi media tanam itu di tanaman hias semuanya juga usahakan harus poros ya kawan. Jangan ngabata gitulah kalau kata orang Sunda, makanya jangan ngabata gitu, harus poros ya, campur dengan mau pakai sekam kayak mau mos kayak bisa ya, mau akar kelapa yang biasa saya lakukan bisa. Oke, nah ini ya silakan lihat, saya mau memindahkan tanaman hias calathea. Nah ini calathea gibberina kawanku, jadi saya sementara dulu ditanam di sini dan baru jam segini ya, ini paling jam 10-an sudah ngelinting-linting begini kawan. Jadi ternyata tanaman hias calathea itu tidak suka dengan panas ya, jadi kita harus pindahkan di tempat yang sejuk. Dan apa boleh buat, saya harus ditanam di pot dulu ya. Oke, dan ini akan saya angkat, dulu menanamnya, tidak begitu dalam kok. Baik kawan, nah saya sudah angkat dan ternyata ini hasil perbanyak dari Bongo ya. Baik kawan, nah itu ya saya simpan di sebelah sana di pojok itu, dapat sinar matahari tapi tidak terlalu kencang dan kemungkinan pasti cocok di sana. Saya jajarkan sama tanaman hias pilojari dan duckworth juga, dan atasnya monstera. Oke kawan, nah itu ya video kali ini dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Menurut saya ini harus kita perhatikan ya cara merawat tanaman hias kita supaya tanaman hias kita benar-benar bagus pertumbuhannya. Contoh ya, ini juga kan si tanaman hias apa ini, begonia. Nggak tahu jenis tanaman hias begonia apa ini, silahkan kasih tahu saya. Ini soalnya saya belum begitu paham dengan tanaman-tanaman hias, mohon maaf ya, saya akan masih permula. Nah ini saya menggunakan medianya ini tanah campur sekam, diaduk-aduk gitu kawan lah, sederhana banget. Namun cara merawatnya ini ya, usahakan media tanamnya ini tadi saya sudah siram, usahakan medianya ini harus kelihatan basah terus kawan, jangan sampai kering. Kalau kering kawan ini melehoy semuanya, ngalehek gitu kalau kata orang Sunda, mengalehek gitu. Jadi usahakan harus seger, dan nyimpannya ini awas hati-hati, jangan di tempat yang panas ya, jangan terlalu panas, misalnya di bawah paranet ataupun apa ya, boleh-boleh aja, tapi itu menurut saya tidak cocok juga untuk tanaman hias begonia seperti ini. Nah ini kawannya, nah ini contohnya. Oke, dan saya punya lumayan ada tanaman hias, alhamdulillah semuanya pada subur-subur, pada nurut-nurut gitu, bukan nurutnya gimana ya, cocok mungkin, cocok untuk saya tanam di sini ya, ditanam ditempatkan yang sesuai maunya dia gitu, jadi pertumbuhannya kelihatan bagus. Oke, nah itu ya. Dan kepada subscriber saya, terima kasih sudah mengikuti terus video saya ini.
Dan yang belum subscribe silahkan ya subscribe dulu ya. Jika yang belum subscribe ya silahkan subscribe dulu, dan silahkan notifikasinya diaktifkan supaya dimana waktu saya berbagi video ya ada gitu notifikasinya ya, mungkin ini bermanfaat. Oke kawan, nah itu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.